Hai teman-teman, pada video yang bertema Discovery Animal kali ini, saya ingin membahas mengenai clownfish atau yang biasa kita kenal dengan nama ikan badut. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Inka Noviana Brubarus. Saya seorang mahasiswi yang menempuh jenjang pendidikan tinggi di Politeknik Negeri Medan. Saya mengambil program studi manajemen bisnis dan sekarang ini sedang menjalani semester 6. Video kali ini adalah sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi multimedia untuk kelas MB 6C. Nah, berikut ini adalah foto diri saya. Oke, sekarang kita langsung bahas tentang clownfish-nya ya. Mendengar nama ikan badut tidaklah asing bagi sebagian orang Indonesia, terutama bagi penggemar ikan hias air laut. Ikan ini menjadi semakin dikenal ketika pertama kali tampil pada tahun 2003 sebagai tokoh utama dalam sebuah film animasi karangan sutradara Andrew Stanton yang berjudul Finding Nemo. Film ini berkisah tentang seekor anak ikan badut yang bernama Nemo hilang terperangkap jaring nelayan di Great Barrier Reef, Queensland, ketika sedang bermain dengan teman sekolahnya. Lalu, ayah si Nemo yang bernama Marlin yang penakut terpaksa berkelana ke seberang lautan untuk menemukannya. Di tengah perjalanan, Marlin bertemu seekor ikan blue tang bernama Dory yang kemudian menemaninya mencari Nemo. Film ini berhasil membuat kagum para penontonnya. Selain karena jalan ceritanya yang menarik, karakter ikan badut itu sendiri berhasil ditonjolkan. Lucu, imut, lugu, dan menggemaskan adalah beberapa kata yang bisa menggambarkan ikan yang didominasi warna oranye ini. Ikan badut atau clownfish berasal dari keluarga Pomacentridae yang terdiri dari dua genus yaitu Primas dan Amphiprion. Khusus jenis Primas hanya ditemukan satu jenis Primas, Piaculetus, yang biasa dikenal dengan sebutan ikan badut merah marun. Untuk jenis Amphiprion sendiri terdiri dari 29 spesies, 13 diantaranya ditemukan di perairan Indonesia. Ikan badut adalah ikan hias air asin dari subfamili Amphiprione. Terdapat sekitar 28 spesies dikenali, salah satunya berada di genus Primas, sementara sisanya di genus Amphiprion. Ikan badut berwarna kuning, jingga, kemerahan, atau kehitaman. Spesies terbesar dapat tumbuh mencapai 18 cm, sementara terkecil hanya mencapai 10 cm. Di Jepang, ikan badut dikenal dengan nama Kakure kumanomi. Di Rusia, Ognovenaya, dan di Denmark, Clownfisk. Ikan badut hidup bersimbiosis dengan anemon laut. Anemon laut memberikan tempat tinggal bagi ikan badut, dan ikan badut membantu mengusir ikan kupu-kupu atau paddlefish yang mencoba memakan tentakel anemon. Namun, berdasarkan penelitian terbaru memperlihatkan bahwa ikan badut mengeluarkan zat atau sisa pencernaan yang dapat digunakan oleh anemon laut sebagai nutrisi penting, dan sebagai gantinya, ikan badut bisa bersarang di antara tentakel anemon yang menyengat sebagai perlindungan.
Ikan badut juga tetap aktif di malam hari, bergerak dan mengibaskan siripnya. Kebiasaan ini berfungsi sebagai sirkulasi udara bagi anemon laut di malam hari ketika kadar oksigen menjadi rendah, di mana proses fotosintesis telah berhenti. Ukuran tubuh ikan badut pada fase dewasa berkisar 14 hingga 16 cm. Pada beberapa literatur dapat mencapai 18 cm. Ikan ini menjadikan plankton dan alga sebagai makanannya sehingga tergolong omnivora. Ikan ini hidup berkoloni di mana pada fase awal pertumbuhan, semua ikan berjenis kelamin jantan. Saat memasuki fase produksi, salah satu dari mereka akan berubah kelamin menjadi betina. Setelah bertelur, ikan jantan bertugas menjaga telur hingga fase juvenile. Walau terkesan imut, lucu dan menggemaskan, ternyata ikan badut juga bisa menjadi agresif dan menginggit penyelam yang mendekati koloninya. Hal ini dibuktikan langsung oleh para penyelam lokal PSPL Sorong. Beberapa koloni ikan badut di perairan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong memperlihatkan perilaku agresif. Ikan-ikan badut ini dengan tak ragu-ragu menyerang penyelam yang ingin mendokumentasikan tingkah laku ikan badut dari jarak cukup dekat. Jadi, ketika Anda nanti bertemu ikan badut saat snorkeling dan atau menyelam di sana, berharap hati-hati. Bagaimanapun, setiap biota memiliki insting untuk melindungi diri apabila merasa terancam oleh kehadiran kita. Berikut ini adalah detail lebih lanjut mengenai clownfish. Yang pertama, habitat. Ikan badut merupakan ikan karang tropis yang hidup di perairan hangat pada daerah terumbu dengan kedalaman kurang dari 50 meter dan berair jernih. Dengan daerah penyebaran di Samudra Pasifik atau Fiji, Laut Merah, Samudra Hindia atau Indonesia, Malaysia, Thailand, Maladewa dan Burma, dan Great Barrier Reef Australia. Untuk makanannya, ikan badut merupakan ikan omnivor atau pemakan hewan dan tumbuhan. Jadi selain invertebrata kecil, alga juga diketahui memenuhi 20-25% kebutuhan nutrisinya. Kemudian, ikan badut dan anemon hidup berdampingan dan saling menguntungkan. Ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Ikan badut akan membela mati-matian anemon tempat mereka tinggal. Ikan badut tidak pernah menyimpang lebih jauh dari 35 cm atau lebih dari inangnya seumur hidup mereka. Anemon yang biasa menjadi inang clownfish, yang pertama adalah bubble tip anemon, yang kedua magnificent anemon, yang ketiga giant carpet anemon, yang keempat saddle carpet anemon, yang kelima Martin's carpet sea anemon, yang keenam sebae anemon, dan kemudian adalah fakta dari ikan badut, mereka itu adalah transgender. Seperti yang disebutkan tadi, semua ikan badut berjenis kelamin jantan ketika mereka lahir. Setelah dewasa, individu dominan akan menjadi betina. Betina biasanya berukuran lebih besar daripada jantan dan akan menjadi pemimpin utama dari wilayah mereka. Kita akan masuk ke siklus hidup clownfish. Ikan badut hidup dalam kelompok kecil dalam satu anemon yang terdiri dari pasangan induk, beberapa ikan jantan muda, dan beberapa anakan ikan yang juga berkelamin jantan. Ketika betinanya mati, ikan jantan dominan akan berubah kelamin menjadi betina dan akan mencari pasangan jantan. Strategi ini dikenal sebagai sequential hermaphroditism atau perubahan kelamin secara berurutan.
Saat musim pemijahan atau sekitar bulan purnama, telur diletakkan pada permukaan relatif datar dekat anemon mereka. Kedua induk menjaga telur dan mengipas telur mereka dengan air segar selama 6-10 hari. Biasanya, penetasan terjadi saat malam hari, kurang lebih 2 jam setelah matahari terbenam. Setelah menetas, bayi ikan badut akan naik ke permukaan dan hidup dengan memakan plankton. Setelah cukup besar, anakan ikan badut akan turun dari permukaan dan mencari anemon inang yang sesuai. Di anemon inang, mereka akan mengikuti tahapan hierarki yang ada. Setelah tumbuh dari anakan menjadi remaja yang belum matang secara seksual, ikan badut akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengembangkan alat reproduksi jantan atau gonad yang matang sebagai pasangan betina dominan. Ikan badut merupakan salah satu jenis ikan hias air laut yang berhasil dikembangbiakkan di penangkaran dalam skala besar. Untuk predatornya sendiri, yang menjadi predator bagi ikan badut adalah belut, barakuda, dan ikan grouper. Nah, sekarang kita akan masuk ke fakta dan informasi-informasi mengenai ikan badut yang lebih lanjut. Yang pertama, meskipun ikan badut pada umumnya dikenali dengan warna cerah dan garis putih pada tubuhnya, namun ciri-ciri ini tidak berlaku untuk ikan badut sigung oranye. Spesies ini hanya memiliki satu garis yang terbentang dari kepala hingga ke tulang belakangnya. Yang kedua, selain warna oranye dan putih yang sering terlihat, ikan badut juga ditemukan memiliki warna lain seperti kuning, merah, merah marun, dan hitam. Yang ketiga, ikan badut menyukai perairan tropis di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Mereka terutama ditemukan di wilayah Laut Merah, Great Barrier Reef di timur Laut Australia, Jepang, dan kawasan Indo-Malaysia. Yang keenam, ikan badut memiliki lapisan lendir yang bertindak sebagai perisai pelindung dari sengat tentakel anemon yang berbahaya. Yang selanjutnya, rentang hidup rata-rata ikan badut di penangkaran adalah 3-5 tahun. Namun di alam liar, mereka dapat hidup sampai dengan 10 tahun. Yang selanjutnya, ikan badut termasuk dalam omnivora. Mereka memakan invertebrata kecil yang mungkin membahayakan anemon. Mereka juga makan sisa-sisa makanan anemon laut seperti ikan dan udang. Selain itu, ikan badut memakan pula ganggang, plankton, dan moluska. Saat penyelam atau ikan lain mendekati anemon tempat mereka tinggal, ikan badut tidak akan ragu menyerang menggunakan gigi kecil mereka. Ikan badut bertelur sekitar 100 hingga 1000 butir. Ikan betina biasanya menggunakan batu untuk meletakkan telur yang selanjutnya dirawat oleh jantan. Yang selanjutnya, betina biasanya bertelur saat bulan purnama dan menetas setelah 6 atau 10 hari, biasanya 2 jam setelah senja. Nah, demikian video kali ini. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan di dalam video ini, saya berharap semoga dapat dimaklumi. Saya akan belajar lagi agar bisa memberikan video yang lebih baik di waktu mendatang. Kalau kamu suka video ini, mohon diberi like dan share ke teman-teman kamu ya. Saya juga sangat terbuka dengan kritik yang membangun. Apabila ada kritik dan saran, tolong di komentar ya. Thanks a lot for watching this video. I'll see you guys on my next video. Bye bye.